Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang terindah, di mana kita mau datang kepada Dia, membawa hati kita. Kita tahu dari hari ke hari kita disibukkan dengan berbagai hal. Namun hari ini kita akan datang kepada Dia dengan membawa hati dan kerinduan kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata dalam
kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Karena kebesaran-Mu, karena keagungan-Mu. Hari ini kami membawa hati kami Tuhan, untuk menyenangkan akan hati-Mu. Hari ini kami datang Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Layakkan kami, sucikan, kuduskan kami. Karena kami menyadari hari ini kami rindu untuk mempersembahkan bagi Engkau Allah yang mulia. Biarlah Engkau mau bertata di atas puji-pujian kami. Lawati kami semua Tuhan, agar kami boleh bersuka-suka di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus kita, Dialah yang memegang hidup kita, yang senantiasa memberkati kita. Tetapi ingatlah, jangan hanya yang baiknya saja yang kita terima, tetapi apa yang Dia ajarkan untuk membentuk pribadi kita, kita boleh menjalani karena Dia yang akan memberi kekuatan bagi kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan. Hujan tetap terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Aku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Selama yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekarang coba bangkit berdiri. Hidupku ada di tangan, amin Tuhan. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, ujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuat, teguhkan iman. Semuanya katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang mau tetap bersyukur,
bersyukur segala yang ku alami, biar kehendak-Mu ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Terpujilah kan nama Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan tetap bersyukur dalam keadaan apapun, karena akan tiba saatnya nanti. Pasti ada waktunya bagi kita untuk beroleh kemenangan. Kita tahu kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Kasih yang begitu besar, amin. Kasih Dia begitu besar, kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Biarlah kita mengucap syukur. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Mengerti, memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia begitu mengasihi kita. Biarlah kita rela dan menyadari bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku
taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Semua yang terjadi dalam hidupku, amin Tuhan. Semuanya atas seizin Ibu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Tuhan, semuanya indah dalam rencana-Mu. Kau pemilik hidupku. Biarlah kita menyadari akan hal-hal ini, bahwa rencana Tuhan indah dalam hidup. Haleluya. Amin Tuhan. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Yesus, dalam tangan-Mu usahakan hidupku. Kami percaya penuh Engkau Tuhan. Taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Oh haleluya. Semua yang terjadi dalam hidupku, ya Yesus, semuanya atas seizin Ibu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam hidupku, semuanya atas seizin benar Tuhan. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu. Sekali lagi katakan hidupku. Semua yang terjadi, kau saja serahkan kepada memang firman Tuhan. Semuanya atas seizin Ibu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Tuhan. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Tuhan, kami percaya yang kami nyanyikan ini adalah bentuk iman kami bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan rindu untuk membentuk setiap hidup kami memiliki kecintaan kepada Tuhan. Maka Tuhan, pada pagi hari ini kami yang datang dengan sebuah sukacita ataupun yang datang dalam kehancuran hati, Engkau menerima kami dengan ketulusan-Mu Tuhan, dan kami rindu datang dengan kerendah hatian kami untuk siap menerima benih firman yang akan Kau taburkan. Untuk kami siap untuk melihat bahwa rencana indah yang sudah dan telah Kau persiapkan bagi kami
terjadi atas hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi, kejadian yang ajaib yang kami alami dalam hidup kami, membawa kami melihat bahwa Tuhan Yesus menopang dan berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa dari pujian yang kami lantunkan menguatkan iman kami. Kini kami rindu duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan kepada pribadi yang sempurna dalam hidup kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat boleh duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi yang indah. Saya berterima kasih sekali lagi untuk Bapak Gembala yang mempercayakan kepada saya untuk boleh mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini. Sukacita untuk saya karena saya yang tergolong masih junior selalu mendapat kesempatan untuk belajar bersama di tempat ini. Dan subtema yang rindu untuk saya bagikan pada hari ini, pada pagi hari ini, tetap kuat walau situasi gawat. Tetap kuat, kalau ini strong in God, kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam segala kondisi. Dalam kondisi yang terburuk sekalipun, Tuhan rindu untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Selalu dibawa pada kemenangan-kemenangan, walaupun situasi tidak mengizinkan kita untuk bertahan, tapi firman hari ini kita rindu untuk belajar supaya dalam kondisi genting pun, dalam kondisi serumit apapun, sekompleks apapun hidup kita, Tuhan rindu untuk mendidik kita, untuk menjadi pribadi yang kuat. Mari hari ini kita belajar ke salah satu tokoh Alkitab yang bisa mewakili pembelajaran tentang menjadi kuat walaupun situasinya gawat. Saya mau membukakan satu tokoh yang tidak asing karena saya guru sekolah minggu. Kisah-kisah sekolah minggu begitu menarik untuk kita kembali ulas. Tokoh yang ingin saya angkat pada pagi hari ini adalah Daud. Siapa yang tidak kenal seorang Daud yang hidupnya begitu seperti roller coaster. Kenapa saya bilang roller coaster? Naik turunnya, melesatnya, terjunnya itu begitu luar biasa. Saya akan paparkan beberapa hal yang berkaitan dengan seorang gembala kecil ini. Seorang gembala kecil yang parasnya kemerah-merahan, cakep, tapi berita buruknya waktu masa mudanya dia pribadi yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Dalam kondisi ada pemilihan raja, dia anak yang bungsu, anak kecil dengan paras kemerah-merahan, yang nantinya namanya akan tersohor, bahkan disematkan sebagai silsilah yang akan diambil oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus pun dikatakan anak Daud juga, nama yang begitu megah, dan nama itu menjadi berarti ketika perjalanan hidupnya pun juga diiringi dengan kisah-kisah yang luar biasa. Dimulai dari seorang gembala kecil yang bertarung dengan hewan-hewan buas untuk menjaga kawanan domba dari ayahnya. Mulai dari hal ini kita bisa melihat dia bukan siapa-siapa di keluarganya, dia hanya si kecil yang tidak masuk hitungan. Aktivitas awalnya dia mengisi waktunya dengan menggembalakan domba ayahnya, lalu diurapi sebagai raja, sebagai pilihan Tuhan lewat Samuel. Walau di mata ayah dan saudaranya, bahkan di mata Samuel, awalnya tidak diperhitungkan. Samuel pertama kalau melihat kakaknya, wah ini nih, ternyata bukan. Lewat lagi kakaknya yang lain, oh ini nih, oh bukan. Ternyata dia di peristiwa yang sangat penting tidak dilibatkan. Ada di sini yang hidupnya seringkali tidak dilibatkan dalam sesuatu yang penting, atau kurang diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat atau keluarga. Ada yang mungkin pemirsa di rumah pernah merasa dipandang sebelah mata atau kekuatannya belum cukup dilihat sama orang tuanya, mungkin pasangannya, atasannya. Sehingga hal ini membuat seorang Daud, gembala kecil ini harus dipromosikan Tuhan di tengah usia yang masih belia.
Pada waktu itu saya membayangkan ketika persiapan, tidak pernah ada woro-woro ada pergantian raja. Bahkan Samuel pun merasa, waduh, saya disuruh menunjuk raja, kalau Saul tahu nanti saya pasti dibunuh Tuhan. Enggak ada woro-woro, wah ini ada pemilihan atau sekarang ini mau mendekati waktu-waktu untuk kita bisa ada pencalonan capres, cawapres dan segala macam, sudah ada himbauan atau aba-aba. Kalau zaman pemilihan raja, pergantian dari Saul ke Daud itu sebuah koneksi pribadi antara Tuhan dengan Samuel. Tidak ada woro-woro. Tidak ada sebuah persiapan yang didengungkan di masyarakat. Sehingga tidak ada rekrutmen juga dan tidak ada bocoran bahwa akan ada pemilihan raja dari anaknya Isai. Kalau ada bocorannya mungkin bisa siap-siap ya. Wah, mau ada raja baru nih dari anaknya Pak Isai. Saya sebagai anak tertua, saya sebagai anak tengah, saya sebagai yang bungsu mau mempersiapkan yang baik. Tidak ada. Hal itu terjadi karena Saul sudah mulai undur dan akan digantikan dengan raja yang dikasihi Tuhan. Tapi Daud dipilih dalam kondisi dia sedang bekerja. Dia yang tidak diperhitungkan, dia yang tidak disorot oleh mata ayah dan saudaranya, dia yang bukan siapa-siapa mungkin di keluarganya. Ini berita baik untuk kita yang terkadang sering punya perasaan ditinggalkan ataupun tidak dihitung. Kabar baiknya adalah Tuhan pun memanggil orang yang seperti itu, yang sedang bertarung dengan hewan buas, yang tidak tahu hari ini pulang dengan selamat atau tidak, yang mungkin ada pesta ataupun ada penyambutan seperti ini lupa untuk dipanggil, untuk bersama-sama dengan saudaranya untuk ditunjukkan kepada Samuel. Saya punya kandidat. Sampai pada waktunya Samuel bertanya pada Isai, cuma ini aja anakmu? Masih ada satu lagi. Nah, ini saya melihat sebuah dinamika proses keluarga yang cukup unik. Ada peristiwa penting juga, ada orang penting yaitu Samuel yang datang, bahkan terlupakan anak ini tidak diundang dalam pesta penyambutan tersebut. Ada satu sedang mengembalakan domba. Ini berita baiknya saudara yang terkasih, bahwa promosi bisa datang saat kita sedang mengerjakan sesuatu. Masakkah kita selalu berdoa di hadapan Tuhan, meminta uluran tangannya, sedangkan kita sedang dalam kondisi berpangku tangan? Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu. Dari kasusnya Daud, itu menunjukkan untuk setiap kita yang saat ini sedang bergumul dalam kesesakan ataupun dalam situasi yang pelik bagi orang, jangan sampai kita kedapatan sedang berpangku tangan. Bukan berserah, bukan menyerah, tapi sedang tidak ingin mengerjakan apapun, bahkan undur di hadapan Tuhan karena merasa tidak ada pertolongan. Daud ini dilantik dan diurapi Tuhan dalam kondisi dia sedang melayani. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin dianggap remeh oleh keluarganya. Tapi jika Tuhan sudah punya hati dan punya mau, Tuhan sudah punya karep, kita pun yang tidak diperhitungkan di mata manusia, hari ini mungkin Tuhan akan ada urusan untuk mempertimbangkan kita, bahkan memilih kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Kita mau buka di 1 Samuel 16 ayat 11. 1 Samuel 16 ayat 11. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Habis mendapat pengurapan dari Samuel untuk menjadi raja Israel, kisah hidupnya mungkin harusnya karirnya menanjak ya. Pasti dalam kondisi hidup kita kalau dapat promosi, ada sebuah perubahan sikap. Tapi Daud ternyata memang dicintai Tuhan karena hatinya itu begitu lembut dan juga bukan orang yang gila jabatan. Lanjutan kisahnya kita akan baca 1 Samuel 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem.
Setelah diurapi, dia diperkenalkan ke keluarga Saul untuk menjadi pemain musik di sana. Bahkan dia menjadi seorang pemegang senjata. Sampai pada waktunya dia harus dilantik menjadi raja untuk memerintah Israel. Dia tetap mengerjakan bagiannya. Dia enggak langsung ongkang-ongkang, aku sudah diurapi sebagai raja oleh Samuel, kapan ini kedudukanku ditahbiskan atau kapan kedudukanku bisa menggeser Saul. Hatinya tidak seperti itu. Dia merintis lagi, masuk ke istana sebagai pemusik, pemain kecapi, sebagai pembawa senjatanya si Saul. Membuat dia belajar bahwa situasi yang akan dia hadapi selanjutnya, dia mulai mentalnya dari seorang pribadi yang rendah hati. Dari seorang gembala masuk ke istana, tidak ada sebuah perubahan sikap yang arogan. Bukan pribadi yang berpangku tangan dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Dan kisah heroik yang tidak kalah luar biasa yang kita kenal dengan sebuah promosi yang dipertontonkan di hadapan umat atau bangsa Israel. Jadi Tuhan punya waktu untuk setiap kita. Terkadang secara pribadi dia tunjuk kita. Dia panggil kita untuk mengerjakan sesuatu, Tuhan mau kuatkan kita, dan akan tiba waktunya Tuhan akan tunjukkan juga di hadapan umatnya untuk orang yang diurapinya ini datang dan tampil. Kisah heroik yang tidak satupun di antara kita tidak tahu, yaitu Goliat melawan si Daud. Jadi saya ingin membawa dari skenario satu ke skenario lain untuk kita bisa melihat Daud ini kehidupannya se-ekstrim apa. Dari seorang gembala menjadi pahlawannya orang Israel. Dia punya kepekaan dengan kondisi di mana pertempuran itu begitu menegangkan, menakutkan, yang tidak ada satupun bangsa Israel ataupun tentara di sana berani melawan Goliat. Di sana ada kakaknya si Daud, ada Saul juga, tapi Daud datang. Mana yang mau mencemooh barisan Tuhan? Saya mau maju, Pak. Kamu masih kecil, kamu jangan main-main ke tempat ini. Kakaknya bilang seperti itu. Saul pun, yakin kamu? Ya, aku mendatanginya dengan nama Tuhan. Karena Daud tahu bahwa mengerjakan urusan yang berkaitan dengan Tuhan dan maunya Tuhan, pasti Tuhan ikut bergerak. Tampil sebagai jawaban ketakutan orang Israel, sebagai tokoh ikonik yang kisahnya sampai sekarang menjadi kisah heroik yang luar biasa. Menghadapi raksasa seperti itu, dia juga menjadi pembawa senjata, dia menjadi pemusik untuk Saul, dia menjadi kepala pasukan, bahkan dia menjadi menantu raja juga. Tapi ya, promosi demi promosi datang dalam kehidupan Daud. Dan dikatakan di 1 Samuel 18 ayat 5, Daud maju berperang dan selalu berhasil. Karirnya seakan-akan mulai menanjak, dia mulai dilihat, dia selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia menjadi mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga pegawai-pegawai Saul. Tapi kehidupan tidak berjalan semudah itu. Dari hal di mana kita dipromosikan atau Daud dipromosikan, ternyata berangsur-angsur kehidupan Saul mulai melihat dan timbul rasa iri dan dengki. Sehingga prestasi dan pencapaian Daud yang luar biasa itu berubah menjadi sebuah tragedi yang luar biasa. Ada masa di mana Daud begitu sulit hidupnya. Karir yang harusnya menanjak untuk semakin dekat dengan singgasana raja mulai berubah menjadi buronan. Lagi main musik, nyawanya sebagai ancaman, dia dilempar tombak. Tapi masih melayani, iya. Sampai pada suatu ketika orang yang menyayangi Daud, yaitu Saul pertama sayang, berubah menjadi dengki. Dia melarikan diri dari Saul si Daud ini karena ancaman bahwa dirinya akan segera dibinasakan. Wah, si Saul juga paham, orang yang disertai Tuhan terkadang menimbulkan sebuah ancaman bagi orang dunia. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, Saul pun tahu, oh ini orang ini disertai Tuhan, kalau dibiarkan akan jadi ancaman. Dia buru dengan begitu membabi buta.
Bahkan orang yang terlibat dalam kehidupan Daud pun dihabisi. Dia harus bersembunyi di saat situasi harusnya dia dengan nyaman, dengan sukacita karena dia harus menanggapi panggilan Tuhan. Ternyata hidup tidak semulus itu, saudara-saudara. Saya kalau berpikir menempatkan diri sebagai Daud yang harusnya ada dalam puncak teratas pemerintahan, tapi dibalikan begitu rupa justru malah diancam bahkan dibunuh. Nyawa sebagai taruhan dari panggilan itu. Dia harus pergi, dia berkelana, masuk ke gua untuk bersembunyi dari kejaran si Saul. Bahkan dia harus berpura-pura gila supaya nyawanya tidak terancam. Sebuah plot twist atau dinamika yang luar biasa dalam kehidupan seorang anak yang kemerah-merahan tadi, yang mungkin tidak pernah membayangkan akan menjadi raja, tiba-tiba mendapatkan sukacita, tiba-tiba dikembalikan lagi dalam situasi di mana dia diancam. Mari kita buka untuk perenungan firman hari ini di Mazmur 57 ayat 1 sampai 12. Yang mau kita pelajari bagaimana menjadi kuat dalam situasi gawat. Kita melihat seorang Daud. Prolognya cukup panjang tentang siapa Daud. Dan ini salah satu kisah yang diambil dari kisah pelariannya dia, dikejar-kejar di Saul. Saya akan membacakan Mazmur 57. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kalau kita lihat referensi di bawah, ini ada di 1 Samuel 22 ayat 1 ketika dia di gua Adulam. Ayat kedua, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam. Anak-anak manusia yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara yang terkasih, beberapa waktu ini kita diajarkan tentang firman Tuhan untuk menguatkan diri kita, untuk strong in God. Karena pada dasarnya kekuatan sejati dan kekuatan yang tidak pernah ada batasnya itu dari Tuhan. Kalau kita melihat kisah hidup Daud yang begitu tragis, dikejar-kejar, bahkan di seri setelahnya dia bahkan diburu oleh anaknya sendiri. Kehidupan yang bukan kehidupan yang nyaman, mencekam. Kehidupan yang penuh dengan kewaspadaan, kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Ini tidak jauh beda dengan kehidupan kita yang saat ini sedang berjuang memegang teguh iman kita di dalam Tuhan, mencoba untuk terus hidup dengan harapan hari esok akan lebih baik dari hari ini dalam Tuhan. Banyak di antara kita yang menyerah, undur di hadapan Tuhan, karena tidak kunjung melihat pertolongan Tuhan. Tapi hari ini sebuah respon hati yang begitu luar biasa dari seorang Daud. Dia menyanyikan mazmur, dia membuat sebuah nyanyian pujian. Di tengah dia sedang diburu oleh Saul yang diancam nyawanya. Saya tidak habis pikir orang yang sedang kalut
di dalam gua untuk berlindung dari ancaman mara bahaya, dia masih bisa membuat sebuah kondisi relasi dengan Tuhan dengan membuat sebuah lagu atau mazmur. Di saat orang di dunia ini saat ini sedang pusing, aku sedang terhimpit dengan persoalan, aku sedang ditekan dengan kondisi yang berat, rasanya letih, rasanya sudah mau menyerah, tapi tidak oleh Daud. Dan mazmur-mazmur ditulis dengan sebuah kondisi berharap bahwa pertolongan tangan Tuhan itu akan menjamah dia, meluputkan dia dari mara bahaya. Mari kita melihat bahwa kekuatan dari Tuhan, bahwa kuat di dalam Tuhan walaupun dalam kondisi genting dan waspada, dalam kondisi yang gawat ini terjadi, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Daud? Sedari kecil, dia pribadi yang tahu siapa Tuhannya. Dia tahu bagaimana menarik kekuatan yang lebih besar untuk dia hadapkan pada hal yang kecil. Makanya sering dalam kehidupan kita mendengar sebuah filosofi bahwa katakan pada masalahmu yang kecil, kamu punya Allah yang besar. Bukan seberapa kuat dan mampu kita bertahan dalam masalah dan tekanan hidup. Tapi doa-doa dan mazmur Daud mempertunjukkan bahwa ada posisi Tuhan yang harus diperlihatkan terlebih dahulu. Dia mengatakan apa? Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Dia tahu, dia berseru kepada pribadi yang tepat. Nah, dewasa ini banyak orang berseru pada hal yang tidak tepat. Dalam kondisi pelariannya pun Daud tidak pernah coba-coba untuk menyembah Allah lain. Dia tidak mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang membuat dia harus berpaling dari sesembahannya, dari Allahnya. Dia mengatakan kepada Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi dia memposisikan bahwa tidak ada satu entitas ataupun sesuatu yang lebih daripada yang dia sembah. Sehingga kalaupun hal ini terjadi atau penderitaan yang Daud alami terjadi, itu tidak mempengaruhi kemahabesaran Tuhan. Nah, poin penting ini yang harus kita catat dalam hidup kita. Ini bukan tentang bagaimana kita menjalani hidup kita, tapi bagaimana kita melihat Allah yang berkarya dalam hidup. Kalau saat ini belum berakhir penderitaan ataupun kesusahan kita, bukan karena Allah tidak mau bertindak. Ini bukan bagaimana kita menyelesaikan, tapi bagaimana Tuhan akan menunjukkan kemahabesarannya dalam hidup kita. Ya, berita buruknya banyak orang lelah menunggu Tuhan menunjukkan karyanya. Dia undur, dia menyalahkan situasi hidupnya karena Tuhan mengizinkan ini mengizinkan itu, sehingga banyak orang merasa letih jiwanya. Tuhan, aku rasanya capek mengerjakan mungkin pelayanan ini, mungkin mengerjakan keluarga ini, rasanya disepelekan, rasanya tidak menjadi orang yang diandalkan. Tapi berita baiknya ini bukan tentang apa yang harus kita kerjakan, tapi bagaimana Tuhan akan berbuat dalam hidup kita. Masalahnya adalah penantian. Tidak sedikit di antara kita yang berhenti menunggu Tuhan berkarya, kita berhenti tidak lagi berharap pada Tuhan. Dan saya percaya untuk setiap orang yang menantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru untuk setiap orang yang sungguh-sungguh menantikan. Jadi kalau kekuatannya belum muncul, bukan salah dari sumbernya. Salah siapa? Apakah kita terlalu letih untuk menunggu kekuatan itu muncul? Atau hati kita rasanya terlalu kosong untuk menerima kekuatan yang besar itu? Setelah Daud lolos dari kota Gad dan selanjutnya mencari pertahanan diri di Gua Adulam, gua yang isinya orang-orang bermasalah, orang yang terikat piutang, utang-utangan, dia masuk ke situ, orang-orang buangan, dia bersama-sama dengan Daud di situ. Situasinya gawat. Gua bukan gambaran sesuatu tempat yang nyaman. Gua bukan sebuah penginapan yang penuh dengan fasilitas. Nah, kalau sekarang kehidupan kita sedang dalam gua, seakan gelap, tidak ada cahaya, yang bisa mengeluarkan cahaya itu ya iman kita. Kita panggil, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lord have mercy on me, tolong Tuhan kasih aku belas kasihan. Bukan karena aku,
Tapi ini tentang kamu Tuhan, tentang dirimu. Bukan karena kuat dan gagahku, tapi Engkau akan menyelamatkan aku karena Engkau Allah yang aku sembah. Allah yang maha kuasa, maha tinggi, yang meluputkan aku. Maka kalau kita berdoa, kita mendikte Tuhan terus, kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Lord, majikan, master. Jadi ketahuilah posisi kita, saudara-saudara sekalian, bahwa kita memang anak pun punya batasan dengan orang tua. Batasannya apa? Tidak boleh anak kurang ajar dengan orang tua. Tidak boleh seorang hamba itu kurang ajar dengan majikannya. Nah, jangan-jangan selama ini hidup kita ini penuh dengan pendiktean dengan Tuhan. Mengarahkan Tuhan berlaku seperti apa yang kita mau. Kalau kehidupan saya ketika saya di kantor, atasan saya selalu mengajarkan. Kalau ada orang izin atau ada orang punya keperluan, lalu memaksa untuk mengubah peraturan perusahaan, beliau hanya akan bilang, lah kantor manut kamu atau kamu manut kantor. Itu adalah sebuah otoritas yang sangat jelas. Bahwa kehidupan kita itu harus tahu posisi dan juga peran kita dalam kehidupan saat kita melayani Tuhan. Dan seringkali kita memposisikan diri, kita meminta seakan-akan terus merongrong Tuhan dan mendikte Tuhan. Sehingga kita lupa nikmatnya berelasi dengan Tuhan. Dan orang-orang yang menuntut begitu rupa seperti itu, hidupnya akan dibawa pada kekecewaan. Karena kehidupan ini sekali lagi bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Pemazmur ini sangat luar biasa, saya lihat bagaimana menjadi kuat dalam situasi gawat. Yang pertama, mengandalkan perlindungan Tuhan. Cari backup dari pusat, kalau ini bahasa zaman sekarang. Backup-nya kuat. Orang yang punya backup-an kuat, dia mengerjakan sesuatu tidak gentar. Maka saya selalu memberikan sebuah peranan, tenang, kalau atasan sudah bilang oke, kamu sebagai prajurit atau sebagai karyawan, enggak perlu risau, karena saya tahu, kamu mengerjakan ini, kamu di bawah pengawasan saya. Orang dengan backup-an yang kuat, membuat dia tidak gentar. Hal pertama yang membuat kita mampu menjadi orang yang kuat dalam situasi gawat adalah mengandalkan perlindungan Tuhan, backup dari pusat atau orang dalam membuat kita tenang. Yang punya kerajaan surga aja sudah membackup. Masakah kita mau merisaukan perkara dunia, sedangkan sesuatu yang lebih besar yang sudah disediakan Tuhan untuk hidup kita? Masalahnya kita terlalu membesar-besarkan sesuatu yang di dunia, sehingga kita lupa untuk mencari sesuatu hal yang lebih kekal. Karena yang tidak ada yang lebih bisa mengerti situasi gawat, tidak ada pribadi lain yang tahu situasi kita sepelik apa kecuali Tuhan. Maka mengandalkan Tuhan, menjadikan dia jadi satu-satunya yang diandalkan itu adalah sebuah cara yang paling efektif. Karena kamu bersama pribadi yang tepat. Daud mengatakan, Tuhan, perlindunganku hanya dari Engkau. Bahkan sekutuku yang aku percaya pun mengkhianati. Maka siapakah lagi yang harus aku minta tolong kecuali Engkau? Pribadi pertama yang dikatakan, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Dia punya sebuah iman untuk melihat bahwa ini tentang Tuhan yang akan berkarya. Andalkan Tuhan dalam situasi sekritis dan segawat apapun. Bukan manusia lain. Bukan terlalu terburu-buru minta kepada bantuan manusiawi lain. Nah, ini jadi pelajaran dalam hidup kita. Ketika kita sedang situasi genting, yang pertama kita cari siapa? Tuhankah? Atau orang tua kita kah? Atau rekan bisnis kita kah? Atau kita mengambil waktu untuk tanya sama Tuhan, Tuhan, what should I do? Aku harus ngapain ya? Bagaimana aku bisa melihat tetap Tuhan yang menolong saya? Hal dasar yang sangat wajar untuk kita berlindung layaknya seperti seekor anak burung muda yang secara naluri mencari perlindungan di bawah kepak induknya. Dikatakan di ayat kedua, dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Seorang anak tahu dia harus berlindung pada pribadi siapa yang lebih besar, lebih kuat. Nah, kalau kita terlalu sombong dan angkuh untuk menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri, maka yang akan terjadi adalah kita kehilangan kekuatan. Seperti yang Pak Lukman katakan, kita akan anjlok kekuatannya.
daya yang besar, tidak cukup besar untuk menampung kapasitas masalah dalam hidup kita. Anjlok kekuatannya, yang menjadi imbas adalah komunitasnya, Tuhannya, keluarganya, dan segala macam. Bagian yang kedua, di tengah keadaan yang mengerikan ini, Daud tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sebaliknya dia berpaling kepadanya sebagai perlindungan dan kekuatannya. Saat berdoa, ini sebuah praktis, saat berdoa, lantunkan permohonan, memposisikan kedudukan Tuhan, dan yakin mengimani apa yang kita doakan. Doa itu tidak hanya mengubah situasi, tapi doa yang paling awal itu mengubah diri kita dulu. Doa ini adalah sebuah recharge. Kalau kita punya handphone sedang kehabisan energi, doa itu mericharge kita, sehingga tenaganya akan penuh. Karena apa? Lantunan kata-kata iman kita ini, Tuhan saya percaya Engkau maha baik, Engkau maha penghibur. Saat ini aku ditinggalkan oleh orang yang terkasih, tapi Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus akan menjadi sahabat yang selalu menemani saya. Kata-kata itu akan membuat kita mericharge kekuatan kita, bahwa doa yang dilantunkan dengan iman dan percaya itu membawakan hasil jadi pribadi yang diperbaharui. Maka Tuhan bilang, iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Hanya cukup sesuatu hal yang kamu anggap kecil yang kamu bisa kerjakan itu, ya akan berdampak besar. Maka kita mulai ubah cara kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Bukan lagi tentang apa yang harus dilakukan Tuhan, tapi kita melihat dulu, Tuhan, kita puji, kita sembah, kita agungkan Dia, dan Dia akan tetap jadi Tuhan walaupun saat ini kita belum berlalu masalah kita. Amsal 57 ayat 2 di salah satu terjemahan bahasa Jawa. Kalau yang bahasa Indonesia tadi kan kasihanilah aku. Dikatakan di terjemahan bahasa Jawa, aku sesambat marang Gusti Allah, Kang Maha Luhur, Gusti Allah ngerampungke perkaraku. Ayat ketiga ini maksudnya, Gusti Allah ngerampungke perkaraku. Jadi yang akan ngerampungke Gusti Allah. Terus kita berpangku tangan? Tidak, kita bergerak. Kita bergerak menuruti apa yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan. Dia akan mengerjakan bagian yang tepat pada saat yang tepat. Perkatakan iman kita, seberapa jauh kita kenal Tuhan. Daud ini menjadi gambaran, dia kenal Tuhan yang seperti ini. Dia Tuhan yang dikenal Daud sebagai pribadi yang menyertai ketika dia menjadi gembala, ketika dia harus menghadapi raksasa Goliat, ketika dia dikejar oleh Saul, dia masih melihat Tuhan. Bukan Tuhannya yang harus saya tekan untuk menolong, tapi saya tahu Tuhan pasti menolong dengan situasi seperti ini. Jangan pernah berhenti berdoa. Setelah berdoa bagaimana? Ya mengimani, mengerjakan doa-doa kita. Ini perkara yang sangat praktis dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, minta Tuhan kuatkan, ya siap untuk dilatih jadi kuat. Kalau minta Tuhan untuk menguatkan energi kita supaya kita bisa menjalani hari-hari yang melelahkan, ya minta sama Tuhan bahu yang lebih kuat untuk menanggung beban. Jadi dari dirinya kita dulu yang berubah untuk bisa menerima kekuatan dari Tuhan. Dan yang terakhir, pengen jadi kuat dalam situasi genting, yang dilakukan Daud adalah seperti pujian tadi, jangan lupa untuk bersyukur. Ini yang bilang Daud dalam kondisi mau mati, di dalam gua yang gelap ditinggalkan, dia tetap bisa menarik sebuah rasa syukur. Kalau dalam ayat ke-8 dan setelahnya, dalam rasa syukurnya ada komitmen untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Nyawanya sedang di ujung tanduk. Setelah puas berkeluh kesah, tadi dikatakan sesambat marang Gusti, dia memohon pada Tuhan, tapi menyatakan bahwa dia tetap mau bersyukur. Dia katakan, aku siap, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi dan bermazmur. Ini hal yang sederhana. Makanya di antara kita kalau yang sedang punya masalah, bukan hal yang gila kalau kita mau menyanyi dan mengungkapkan isi hati kita lewat pujian. Karena Tuhan juga mengajarkan, itu menguatkan iman kita. Pujian tadi juga mengatakan, ya kan, segala yang terjadi Tuhan izinkan. Itu artinya Tuhan sudah memberikan sebuah ACC. Ada sebuah hal yang memang Tuhan memang, ya udah, ini untuk kamu, bagi kamu. Supaya apa? Kalau kamu berproses dan kamu berhasil, kamu akan lebih berguna buat aku.
Mari kita melihat cara pandangnya seperti itu. Komitmen pemazmur untuk memuji dan bersyukur pada Tuhan membawa dia menjadi kuat dalam situasi gawat. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku percaya teguh ya Allah, aku percaya teguh, aku mau menyanyi dan memuji. Tidak peduli pada kesulitan apa yang dihadapi, bersyukur itu adalah kualitas hidup. Melihat apa yang bisa jadi rasa syukur di tengah segala masalah dan kondisi genting. Makanya membaca Alkitab ini semakin membuat kita bukan jadi orang yang merasa paling menderita. Tapi dengan belajar Alkitab membuat kita jadi melihat Tuhan ingin menunjukkan bahwa umatnya, anaknya, hambanya yang dulu pernah melewati masa yang pelik pun akan keluar sebagai pribadi yang diproses Tuhan. Daud bukan raja yang instan, yang langsung mendapatkan titel dari hasil giveaway atau hasil dari undian, tapi dia raja yang diproses sampai pada akhirnya dia dikatakan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari hari ini kita berkomitmen bagaimana menjadi kuat, andalkan Tuhan, terus berdoa dan belajar bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan dalam segala situasi. Amin. Mari kita angkat pujian sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan. Mari kita bangkit berdiri. Lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Meski ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Saya persilahkan untuk kaum pria menyanyikan pujian ini, kaum wanita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Oh, ku berjalan lewat lembah gelap. Berdoa bersyukur karena Tuhan menopang hidup kita. Mensyukuri untuk setiap kejadian yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan mengasihi setiap ibu dan para wanita di tempat ini. Saat ku dalam ketakutan, oh, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Sekalipun ku berjalan. Yang pria berdoa, yang wanita boleh memuji Tuhan. Ku berjalan. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kau menguatkan setiap kami Tuhan. Kau jadikan kami biji mata-Mu yang berarti di hadapan Tuhan. Kami mau jadi alat kemuliaan-Mu, kami mau jadi imam-Mu Tuhan. Saat ku dalam ketakutan,
Mari kita pujikan pujian ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kau tidak pernah ingkar dalam hidup kami Tuhan. Kau setia dan akan terus setia dalam hidup kami Tuhan. Oh, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Tuhan, kami mau melihat ini tentang Tuhan, bukan tentang kekuatan kami yang habis Tuhan, tapi kami melihat Allah yang setia itu yang mendampingi kami. Sekalipun kaki kami lemas, jiwa kami pun habis, hati kami hancur, tapi kami melihat ini bukan tentang kami yang lemah Tuhan, tapi kami mau melihat ini Allah yang setia, Yesus yang maha kuasa, Tuhan yang berkarya dalam hidup kami, Tuhan yang beracara dalam hidup kami. Kami melihat bahwa Tuhan akan menjanjikan sebuah sukacita untuk setiap pribadi yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Dan kekuatan yang baru Tuhan selalu sediakan, yang tidak akan pernah habis selama kami tertanam, selama kami berakar di dalam Kristus, selama kami memiliki sumber yang paling luar biasa dalam hidup kami, yaitu Yesus sendiri. Kami rindu untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan, bahwa kami untuk memiliki jiwa yang terus ingin mengandalkan Tuhan, bahwa doa kami, bahwa kehidupan doa kami untuk terus bisa melantunkan apa yang indah di hadapan Engkau Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan rindu untuk mengangkat kami lebih tinggi daripada saat ini Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Tuhan sendiri. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami begitu rupa. Firman-Mu berhenti, pengajaran-Mu berhenti pada hari ini, tapi rema Tuhan, tapi tuntunan Roh Kudus terus ada. Dan pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk berkumpul di tempat ini, mendengar pengajaran yang menguatkan kami. Karena kami rindu duduk di bawah kaki Yesus menikmati firman-Mu. Sertai perjalanan hidup kami Tuhan hari demi hari, melihat kuasa-Mu dinyatakan, melihat nama-Mu dipermuliakan lewat apa yang kami kerjakan. Kami bersyukur, kami yang di rumah pun rindu untuk mendapatkan urapan dan berkat yang sama, punya kesetiaan, dan kami berdoa bersama-sama untuk saat ini pada saudara kami di luar sana, yang saat ini hatinya undur dari Tuhan. Tuhan tarik Tuhan,
Tuhan bawa lagi Tuhan untuk mendapatkan dan merasakan cinta-Mu Tuhan dalam hidupnya. Kami rindu hati kami begitu hancur kalau mendengar ada orang yang undur di hadapan Tuhan. Kami rindu berdoa untuk saudara kami, sahabat kami mungkin, orang tua kami, atau anak-anak kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan iman. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, pakai segala cara Tuhan untuk menolong dia kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bu Ivan. Puji nama Tuhan, kita boleh disegarkan kembali dengan firman Tuhan. Biarlah kita tetap senantiasa kuat di dalam Dia. Kita akan bersama-sama menyimak pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Didik Cahyo Kartiko. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 17 September 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berikut warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Datanglah dan ikutilah kebaktian wanita Bethel Indonesia pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 5 sore. Datanglah dan ikutilah kebaktian kaum pria pada hari Jumat 15 September 2023 pada pukul 6 sore. Setelah ibadah ada briefing bagi pengurus kekal tempat ruang sekolah minggu. Jadi seluruh pengurus kekal dimohon untuk menghadirinya. Komisi Pendidikan GBI Nias memberi kesempatan beasiswa pendidikan tahun ajaran 2023 sampai 2024 tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk anak-anak bapak atau ibu jemaat GBI Nias Semarang yang kurang mampu harap menghubungi Ibu Trifosa atau Ciing atau Bapak Handono SK berlaku. Komisi Pendidikan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak atau Ibu Jemaat GBI Nias atas dukungan doa dan dana untuk Komisi Pendidikan. Berita Lelayu, telah pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Surya Darmawan, usia 74 tahun pada hari Kamis 7 September 2023 pukul 5 sore. Dan jenazah telah dikremasi di Krematorium Kedung Mundu Semarang pada hari Sabtu 9 September 2023 pukul 9 pagi. Gembala dan Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jalan Nias 1 nomor 3 dan 5 Semarang ikut menaruh empati sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Baik, itu semua pengumuman. Saya waktu serahkan pada Bapak Gembala.
Mari Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini, baik lewat pujian maupun pemberitaan firman-Mu. Belajar dari firman-Mu hari ini, belajar dari seorang Daud yang tidak diperhitungkan, telah Engkau angkat menjadi raja karena Engkau mengasihi dan mengenal dia, mengenal pribadinya. Bapak, terima kasih, kami sangat diberkati dengan kehidupan Daud yang menjadi figur bagi firman-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu Pak Didik yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami pagi ini. Kami semua diberkati dan pulang dalam kasih damai sejahtera Allah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang putus asa, selalu Tuhan buka jalan. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan, Bapak. Berkati setiap jemaat-Mu yang sebentar petang juga mengikuti ibadah online di rumah. Gerakkan hati mereka untuk datang dalam ibadah onsite, supaya mereka lebih mengenal akan Engkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di setiap suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Kami juga terus berdoa bersyafaat bagi Pilpres 2024 yang akan datang. Kami percaya yang terbaik akan Tuhan munculkan bagi pemimpin bangsa kami 5 tahun ke depan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anak Allah yang ditebus, mewarisi kerajaan Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, hidup bersama Tuhan di alam kekekalan. Dan Roh-Nya yang kudus yang selalu menopang menolong kita, terus menyertai dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin. Yesus memberkati.